Oke, selamat sore saudara sekalian. Kita ketemu lagi dalam acara Q&A. Dari 2 minggu lalu kita sudah membahas tema tentang depresi. Ya, harap ketika kalian ikuti Q&A 2 minggu lalu nggak jadi depresi ya, tapi ada dapat sedikit pencerahan gitu tentang depresi. Nah, hari ini kita mau lanjut nih. Kalau masih ingat teman-teman kan kita membahas pertama itu tentang what ya, tentang apa itu depresi. Kita sudah bahas apa sih kira-kira yang bisa dikategorikan sebagai depresi dan bukannya sekedar sedih biasa atau stres biasa begitu ya. Lalu kemudian apakah depresi itu dosa ya, apakah di Alkitab ada orang depresi. Nah, itu teman-teman kalau mau tahu jawabannya itu bisa lihat di YouTube yang 2 minggu yang lalu. Nah, lalu 2 minggu lalu kita sudah masuk kepada pertanyaan bagian kedua ya, why ya, kenapa bisa ada depresi. Nah, itu yang tidak ada waktu untuk menyelesaikan dan hari ini kita akan selesaikan dan setelah itu kita akan bahas bagaimana kita menghadapi tentang depresi. Ya, tapi sebelum itu saya mengajak kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang empunya kehidupan setiap dari kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang berdaulat atas setiap konteks kehidupan kami, termasuk mungkin kami yang mengalami depresi atau teman-teman kami yang mengalami depresi, itu pun di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Tapi kami juga percaya Engkau juga adalah Allah yang penuh cinta kasih, sehingga Engkau juga rela mengirimkan anak-Mu turun ke dalam dunia, menjadi manusia yang juga mengalami apa yang kami alami. Di Taman Getsemani, di atas kayu salib, Dia telah menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang peduli kepada orang-orang yang depresi. Maka Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang memimpin diskusi kami pada sore hari ini ketika kami melanjutkan pembahasan tentang depresi ini. Tuhan berikan kepada kami hikmat bijaksana dan Tuhan berikan kebenaran-Mu untuk boleh dibahas, diberitakan melalui Q&A ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, jadi minggu lalu kita bahas pertanyaan yang menanyakan apa sih inti dari depresi dan kemudian apakah setan itu bisa mengakibatkan depresi. Lalu Kak Yohana sudah menjawab salah satu jawaban ya bahwa di masa pandemi ini sepertinya angka depresi itu meningkat begitu ya karena ya kita menjalani habit yang membuat orang memang cenderung depresi. Habit apa? Habit yang ada di rumah, habit yang kemudian kita selalu di depan layar monitor, yang mungkin membuat pola makan kita tidak teratur, dan mungkin kalau saya tambahin ya karena kita mungkin jadi nggak olahraga begitu ya, kita nggak pergi keluar menghirup udara segar, ya itu cenderung membuat kita depresi karena ya salah satunya selain tubuh kita jadi nggak sehat dan mempengaruhi psikis kita karena kita adalah makhluk yang diciptakan bukan saja secara roh tapi juga secara tubuh, maka tubuh nggak sehat, jiwa kita juga terganggu. Ternyata masa-masa isolasi ini bisa cenderung membuat kita menjadi orang yang self-center mungkin ya karena kita jarang ketemu orang lain begitu. Jadi kita jadi cenderung hanya memikirkan diri kita sendiri dan kita tidak memikirkan orang lain. Dan mungkin di sisi lain ya nggak ketemu orang lain bikin kita kesepian ya, kesepian dan itu pun bisa membuat kita merasakan kehilangan sesuatu karena kita makhluk yang diciptakan sebagai makhluk relasional. Kita perlu relasi dengan orang lain, kita perlu relasi dengan Tuhan. Nah, depresi itu ujung-ujungnya gitu ya, kalau mau dibilang intinya adalah ya karena kita mengalami gangguan ya, ada sesuatu yang terganggu di dalam relasi kita dengan orang lain, dengan relasi kita dengan Tuhan, dan akhirnya relasi kita dengan diri kita sendiri, dengan image kita sendiri. Itu membuat kita mengalami ketidakstabilan di dalam diri kita. Nah, tapi kita akan lanjutkan membahas pertanyaan ini, penyebab-penyebab apa yang bisa menyebabkan depresi. Saya kasih ke Kak William untuk melanjutkan. Ya, thank you Kak Ivan. Tadi kita sudah bahas terutama banyak hal secara itu ya. Nah, tapi hari ini yang saya mau coba sharingkan sedikit, lagi-lagi saya akan melihat ini dari data yang saya dapatkan ya, dari data yang ya ini sekali lagi untuk dia research kebanyakan di barat gitu ya. Ternyata setelah dibandingkan itu negara-negara di barat dan negara-negara di timur
itu kecenderungannya negara-negara yang memiliki high income ya, pendapatan yang lebih tinggi itu, negara-negara di barat terutama ya berarti ya, itu lebih tercatat banyak kasus depresinya. Lebih tercatat banyak kasus depresinya. Mungkin beda sekitar 5% ya. Jadi yang high GDP itu 15%, yang low GDP itu 10%. Alasannya kenapa? Mungkin juga karena orang-orang yang sudah, ini berarti kan negara-negara yang sudah jadi develop, yang masih berkembang gitu ya. Mungkin karena yang sudah jadi itu lebih punya waktu untuk memikirkan tentang mental problem gitu ya, mental health gitu ya. Sedangkan yang masih low income itu justru masih belum sempat gitu untuk memikirkan akan hal itu. Dan riset lainnya menyatakan bahwa orang-orang kulit putih lebih ada kasus lebih banyak, dan di bawahnya nomor 2 itu adalah orang-orang kulit hitam, dan yang terakhir paling rendah itu adalah orang-orang Asia ya, orang-orang Asia. Ini riset ini dilakukan di Amerika. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya terutama ini kalau dilihat ternyata bukan masalah warna kulit, tapi ternyata orang-orang timur atau orang-orang Asia itu kurang sadar atau kurang aware kalau mereka itu depresi. Maksudnya dibandingkan dengan mereka itu orang-orang timur itu sukanya tuh dengan masalah-masalah fisikal gitu ya. Low pressure, tekanan darah tinggi, kolesterol, gula. Nah, itu langsung cepat mereka ngecek ke dokter. Tapi yang namanya depresi bagi mereka tuh bukan penyakit gitu. Sehingga jadinya dicatat kasus-kasus depresinya tuh sedikit gitu. Tapi ternyata itu belum tentu gitu. Mungkin nggak kecatat saja gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita lihat ternyata riset yang untuk itu kan orang-orang dewasa dan sebagainya gitu. Dengan anak-anak, yang riset anak-anak bagaimana? Nah, secara umum ternyata wanita dikatakan bisa 2 kali lipat lebih cenderung depresi dibandingkan yang pria. Menurut riset ini, saya nggak tahu menurut Ibu Yohana setuju atau enggak ya, katanya wanita bisa lebih depresi. Dan kalau misalkan yang terjadi di masa remaja karena apa? Terutama itu lagi masa pubertas ya, puber ya. Jadi masa-masa mereka berubah, ada yang cowok suaranya berubah, yang wanita juga menjadi datang bulan dan sebagainya. Itu yang membuat depresi, tingkat depresi itu muncul di antara masalah-masalah anak-anak remaja. Dan tentunya masih banyak sekali faktor yang lainnya, disebutkan masalah peer group ya, masalah relationship, masalah akademik yang tadi kita sudah bahas. Cuma jadi sekali lagi segala faktor, depresi itu sangat luas sekali ya. Ada yang negara yang sudah develop justru ada depresi, tapi ditemukan juga riset di tempat lain bahwa di daerah yang paling miskin itu dia tinggi sekali depresinya. Berkaitan dengan orang-orang yang kehilangan pekerjaan, tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita lihat yang saya mau lihat di sini bahwa memang faktor penyebab depresi itu sangat luas sekali ya. Sangat luas sekali, bisa disebabkan ekonomi, relasi, bahkan hormonal ya. Hormonal secara fisik dikatakan bisa merubah semuanya itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharingkan Kak Ivan untuk dapat dari riset ini. Oke. Kalau saya mungkin akan sharingkan ini ya, beberapa hal yang ditulis oleh Edward T. Welch di dalam bukunya. Kalau saudara ada akses ke buku itu bisa baca. Jadi bagaimana depresi itu ya bisa disebabkan karena ya mungkin kesalahan orang lain ya yang mungkin mungkin bahkan orang tua kita yang terlalu punya harapan tinggi atau mungkin seringkali membuat kita kehilangan self esteem ya, dan orang-orang yang dekat kita mungkin yang narsis begitu. Kalau di dalam dunia psikologi mungkin belakangan ini juga istilah itu semakin sering muncul kayaknya ya, tentang narcissistic abuse. Bagaimana orang-orang narsis itu mengabuse orang-orang di sekitarnya dengan membuat mereka itu merasa worthless dan seterusnya, menjadikan korban-korbannya itu depresi. Jadi bisa karena kesalahan orang lain, ya bisa ya karena istilahnya karena bahkan ya dalam relasi dengan siapapun begitu ya, dengan orang tua, saudara, teman kantor dan lain sebagainya. Nah, tapi yang menarik di Edward T. Welch ini juga mengatakan bahwa itu bisa saja bukan sekedar karena relasi dengan satu orang begitu ya, dengan satu orang tertentu. Tapi bisa jadi ini adalah akibat dari budaya ya, culture yang berkembang di sekitar kita.
Ya, tadi kalau dibilang yang negara dengan GDP tinggi itu malah banyak orang stres gitu. Nah, saya bayangin mungkin itu adalah negara yang justru memang kelihatannya makmur, modern, tetapi negara yang modern ini kan biasanya punya semacam culture atau semangat yang misalnya apa? Misalnya sekali lagi individualistis. Ya, negara yang hanya memikirkan tentang bagaimana dengan nasib saya di masa depan. Negara yang akhirnya membuat kita itu merasa ya dalam hidup ini pokoknya saya harus accomplish ini dan itu. Ya, culture yang narsis yang menuntut kita untuk accomplish sesuatu baru membuat nama bagi diri kita sendiri. Ya, ingat cerita Babel gitu, membuat nama bagi diri kita sendiri. Yang akhirnya membuat kita merasa terpressure. Ya, kita perlu untuk achieve ini dan itu supaya kita bisa merasa diterima, merasa worthy, dan baru mendapat nama itu baru wah saya ini baru punya identitas, ya, identitas yang dibangun atas nama kita sendiri. Bukan karena sebuah komunitas di mana kita belong ke dalam komunitas itu, tidak harus menjadi yang besar, paling nomor satu, tapi saya belong dalam community ini. Saudara, kalau kita hidup dengan semangat individualistis yang diajarkan oleh banyak culture modern ini gitu ya, akhirnya nggak heran sih kita akan hidup itu merasa meaningless. Saudara, kalau dalam hidup kita, hidupnya tujuan paling utama, paling tinggi adalah diri kita sendiri, nggak heran kita akan merasa hidup itu nggak berarti. Kenapa? Ya karena buat apa kita melihat diri kita paling besar, berarti standar paling besarnya kita itu sebetulnya sangat rendah. Sebenarnya kalau kita mencurahkan segala tenaga, pikiran, waktu hanya untuk diri kita yang sangat kecil dan tidak berarti dalam kosmos yang begitu besar ini, ya itu konyol. Ya, kalau saudara hidup hanya untuk diri saudara sendiri, yang hidup paling lama 80, 90, 100 tahun katakanlah, tapi kemudian lenyap menjadi debu di tengah-tengah kosmos yang begitu besar, buat apa kita hidup? Buat apa kita ngalamin susah-susah ini dan itu? Ya, itu membuat kita nggak punya sense of purpose yang lebih besar daripada kita. Kalau kita punya sense of purpose yang lebih besar daripada diri kita sendiri, ya entah itu untuk humanity bahkan atau sebetulnya lebih besar dari humanity yaitu untuk Tuhan sendiri, wah itu kita nggak akan kehilangan yang namanya purpose, saudara. Kita hidup singkat pun kita akan berikan yang terbaik, kita akan berusaha untuk menjalankan purpose itu. Ya, jadi ini satu hal gitu ya. Selain itu juga zaman modern yang menekankan culture entertainment misalnya. Ya, menekankan culture self-indulgent, menekankan culture di mana yang paling penting adalah kebahagiaan. Saudara, kalau kita hidup dalam pola pikir seperti itu, ya akhirnya kita akan terjerumus gitu dalam mentalitas di mana setiap kali kita menderita, kita akan sangat mudah down. Ya, kita nggak punya tempat lagi buat suffering, kita nggak punya tempat lagi buat yang namanya perjuangan. Kita nggak pernah merasa puas di dalam menikmati segala comfort yang kita bisa nikmati. Ya, kita akan menenggak habis setiap entertainment di Netflix lah, di YouTube lah, dimanapun itu kita tenggak habis, tapi akhirnya ya kita malah merasa kosong gitu karena kita tidak kita menjadikan hal yang tidak utama sebetulnya menjadi yang utama, menggantikan Tuhan. Ya, jadi mungkin ini beberapa hal dari saya yang mungkin bisa sharingkan. Dari Kak Yohana ada yang mau tambahin nggak kira-kira soal penyebab dari depresi? Nggak sih, kayaknya Kak Ivan sama Kak William sudah bahas semuanya. Mungkin yang mau dengar yang saya bilang bisa lihat ke video minggu lalu. 2 minggu Oke, lalu. iya. Nah, tapi ada yang belum kejawab nih berarti ya, yang soal setan. Gimana tuh? Setan itu bisa nggak membuat kita depresi? Jadi menurut saya setan bisa menggunakan penderitaan dalam hidup untuk dibuat lebih intens supaya kita semakin jatuh ke dalam self pity dan egosentrik dan ya,
membuat kita lebih berpusat kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan yang saya rasa memang bisa ya, setan jadi bukan langsung gitu, tapi lewat orang lain gitu. Pergumulan kita hidup di dunia ini kan ada yang disebabkan oleh diri sendiri, ada yang orang lain, ada yang oleh iblis gitu. Tapi bukan berarti setiap penderitaan kita atau pergumulan kita itu asalnya dari iblis, bukan seperti itu ya. Tapi ada juga memang kita tidak bisa memungkiri bahwa kemungkinan tersebut ada. Dan kalau kita tahu iblis itu bisa memakai, iblis itu accuser, dia adalah penuduh ya, dia bisa membuat kita waktu kita merasa hampa, waktu kita merasa terpuruk gitu, justru menggunakan perasaan terpuruk, hampa dan sedih kita itu untuk kita semakin dibuat lebih merasa bersalah, lebih jatuh lagi. Nah itu bisa sesuatu yang dilakukan oleh iblis untuk menuduh kita dan membuat kita jadi lebih buruk daripada keadaan yang semula. Menurut saya sih mungkin sebatas itu ya. Jadi balik lagi, sebetulnya yang penting adalah bagaimana kita meresponi ya segala pikiran dan perasaan depresi itu. Betul. Saya jadi ini ingat sebetulnya contoh yang baik sekali itu Ayub. Ya, bagaimana sebetulnya penyebab semua masalah dia itu ya setan kan. Setan yang memakai si para penjahat, setan yang datengin segala macam kesusahan dalam kehidupan Ayub, tapi sampai akhir kisah Ayub yang sekian puluh pasal itu, Ayub nggak ada satupun dialog sama setan, nggak ada satupun kepikiran ini ulahnya setan, nggak ada satupun di mana dia kemudian panggil eksorsis gitu ya, tengking-tengking si setan gitu kan, atau menyalahkan setan, enggak, tapi dia berdialognya dengan Tuhan. Jadi ada orang yang mengatakan memang ya kita hidup ini peperangan rohani, kita bukan melawan darah dan daging, kita melawan roh-roh dan penguasa di udara, yaitu roh-roh jahat, setan dan seterusnya. Tetapi ya itu peperangan yang seringkali apa ya, ini seperti a fog of war gitu, kabut peperangan yang kita nggak ngerti itu gimana iblis, setan berperang melawan malaikat-malaikat Tuhan di surga. Itu kan kita bukan bagian kita. Ya, bukan bagian kita. Tentu ada peperangan rohani di balik itu semua, tetapi bagian kita adalah ya kita berdoa, kita menggunakan senjata firman, senjata doa, kita berdoa kepada siapa ya? Kepada Tuhan. Kita mendengarkan firman, firmannya siapa? Firmannya Tuhan gitu. Dan apa yang kita bisa bagaimana ketika firman itu berbicara ya kita hidupi, ya kita mengubah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, kita bertingkah laku kepada orang lain sesuai dengan firman Tuhan, entah itu memaafkan, entah itu mendatangkan keadilan gitu ya. Dan tentang diri kita menerima diri kita apa adanya, kita menerima bahwa kita ini bukanlah orang baik memang, sehingga ketika setan mengaccuse kamu nggak layak, ya harusnya kita bilang ya memang saya nggak layak, tapi saya dilayakkan oleh karena Kristus. Ya, gitu ya kira-kira. Jadi sebetulnya perkataan saya nggak layak, ya itu bisa saja keluar dari iblis, bisa saja keluar dari perkataan orang tua kita, teman kita yang ngebully kita, bisa juga muncul dari dalam diri kita. Tapi it doesn't matter. Ya. Yang penting bagaimana kita meresponi hal itu. Ya, saya rasa itu poin yang penting sekali ya. Seringkali kita coba cari kambing hitam, salah-salahin, ini salahnya siapa gitu. Kita pikir kalau kita sudah tahu ini salahnya siapa, itu bisa membuat kita lebih baik, tapi sebetulnya itu hanya menambah keegoisan kita dan self pity kita. Harusnya waktu kita ada dalam masalah itu, dibandingkan mencari kambing hitamnya itu, justru kita sudah tahu kita ada di dalam masalah. Kenapa tidak pertama-tama fokus dulu kepada siapa sih yang bisa menarik kita keluar dari masalah itu, yang bisa selamatkan kita? Ya hanya Tuhan. Karena ya tadi ya, yang misalnya kita merasa tidak layak, yang bisa melayakkan kita siapa? Tuhan. Seandainya kita disiksa atau dicelakai atau dijahati oleh orang-orang di sekitar kita, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Cuma Tuhan. Dan kalau kita merasa tidak dicintai, dan memang kita mungkin merasa diri layak tidak dicintai, harusnya kita sadar dan lihat bahwa ada satu orang yang mencintai kita apa adanya dan tanpa syarat, dan tidak perlu pakai babi bu, dan tidak cinta kita karena apa yang kita bisa lakukan, tapi dia cinta kita karena dia itu orang
dia adalah Tuhan yang penuh kasih, ya cuma Tuhan. Iya, saya jadi mau tambahin satu poin lagi nih ya, bahwa tadi kan waktu saya bilang tentang culture itu mempengaruhi kita gitu, menjadi orang yang egois, yang tidak bisa berpikir lebih besar daripada diri sendiri. Sebetulnya di sisi lain begitu ya, culture yang seringkali membuat kita itu ini ya, lupa akan kebesaran dan kedaulatan Tuhan. Ya, culture modern yang seperti itu. Misalnya Welch ada bilang the culture of making decisions. Di zaman sekarang ini kita dituntut untuk kayaknya setiap hari itu bikin decisions-nya itu banyak sekali gitu kan ya. Dan kita merasa wah kalau saya nggak bikin decision, salah bikin decision maka masa depan saya bisa lebih susah begitu. Ya, jadi dan itu kadang membuat kita lupa bahwa pada akhirnya Tuhan berdaulat. Ya, Tuhan berdaulat dalam setiap kehidupan kita. Sehingga orang depresi itu kadang itu lupa bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Seringkali ada orang yang menyalahkan diri sendiri. Aduh, kenapa ya waktu itu saya mengambil keputusan ini gitu. Lalu menyalahkan diri, aduh gara-gara saya orang tua saya jadi susah dan seterusnya. Saudara, ya memang kalau kita salah, kita perlu menyesal, kita perlu bertobat, tetapi pada akhirnya gitu ya, kita harus melihat kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan memberikan kita konteks kehidupan. Demikian juga kalau ini adalah salahnya orang lain. Kalau tadi Kak Yohana bilang ada orang lain jahat sama kita gitu ya. Ya di satu sisi kita bisa menuntut keadilan, kita bisa marah, tapi kita harusnya juga bisa forgive ya. Karena apa? Karena kita percaya ya akhirnya ini kedaulatan Tuhan gitu, dan itu pergumulan utama kita ya, di mana Ayub pun ketika dia didatangi para penyamun dan dari bangsa mana itu ya, akhirnya ya dia tetap bergumulnya itu dengan Tuhan. Tuhan, kenapa kamu mengizinkan ini? Kan Tuhan yang berdaulat. Nah, saya rasa itu pergumulan yang lebih sehat ketimbang menyalahkan kanan kiri gitu ya, ketimbang menyalahkan kanan kiri. Oke. Ada lagi yang mau tambahin tentang poin ini? Ya, saya tambahkan sedikit sekali ya, nggak terlalu panjang ini. Jadi sama dari buku Wells juga ya, bahwa dia katakan sebenarnya segala macam depresi itu bisa dijadikan spiritual depressions ya. Maksudnya dia kasih contoh seperti ini yang menurut saya baik sekali ya. Orang-orang depresi sering katakan I am worthless ya. Saya itu nggak ada gunanya. Aku tuh bukan siapa-siapa. Tapi mungkin kalimat ini tuh bisa diterjemahkan begini ya. Tuhan itu tidak memberikan kesuksesan seperti yang saya mau. Maka saya nggak percaya lagi kalau Tuhan itu baik. Atau mungkin kita kata-kata yang lainnya, yang sering kita katakan, saya kehilangan orang yang paling saya kasihi. Mungkin kalimat ini bisa diterjemahkannya. Tuhan tuh nggak cukup buat kamu. Tuhan tuh nggak cukup. Aku udah nggak bisa jalan deh, aku nggak bisa move on deh, aku pokoknya stuck di sini aja. Mungkin dalam hati itu kita sedang katakannya, aku nggak percaya kalau Tuhan dengar doaku. Aku nggak percaya kalau Tuhan itu powerful enough untuk mengubah kondisiku. Jadi saya pikir ya, saya lihat kalimat-kalimat ini benar-benar sangat menyentuh sekali gitu ya. Kadang-kadang tuh kalimat-kalimat yang kita keluar dari depresi, itu apakah sebenarnya itu kalimat kekecewaan kepada Tuhan gitu ya. Ya paling poin dari saya ini ya, jadi maksudnya pertanyaan-pertanyaan kalimat-kalimat depresi kita itu sebenarnya diarahkan kepada siapa sih yang punya jawaban? Harusnya kan kepada Tuhan. Oke, thank you. Sip, semoga yang bagian ini sudah cukup memberikan jawaban gitu ya. Mungkin kita bisa langsung masuk kepada bagian yang mungkin banyak dari teman-teman nunggu gitu ya, yaitu ketika kita sudah tahu kira-kira depresi itu seperti apa, kenapa, sekarang gimana nih kita menghadapi hal ini. Ya mungkin Kak William bisa bacain tuh pertanyaan-pertanyaan yang masuk, setelah itu kita coba langsung jawab aja gabret gitu kali atau gimana. Terserah sih. Ini pertanyaannya banyak ya, tapi rata-rata ada yang nanya gini ya, kalau saya ketemu teman yang depresi, saya harus gimana? Boleh nggak sih saya doain teman saya yang sedang depresi gitu? Atau kalau misalkan ini kan jadi teman yang baik ya untuk bisa mengurus depresi. Bagaimana kalau saya sendiri yang depresi? Jadi dia katakan, kadang ada orang tua saya tuh marah, tuh saya jadi agak depresi. Saya harus gimana gitu? Apakah saya boleh minum obat antidepresan? Atau saya cari hamba Tuhan, atau justru saya cari psikiater.
Jadi ini kita lihat ya, yang pertama-tama mungkin ada pertanyaan yang menghadap, bagaimana kalau teman yang hadapi, lalu ini pertanyaan diri sendiri ya, kalau saya hadapi depresi gimana? Bolehkah minum obat? Saya harus ke hamba Tuhan atau harus ke psikiater? Ya mungkin ini saya rangkum di dalam beberapa pertanyaan ini kali, Mbak Ivan. Oke, thank you. Siapa mau jawab dulu? Yang mana aja boleh. Aku boleh deh. Nanti Ya. mungkin bisa ditambahin ya. Silakan. Doain temen yang depresi oke nggak? Oke banget. Justru kalau lagi dalam masa-masa depresi itu biasanya orang jadi kehilangan kayak tadi ya. Dan 2 minggu yang lalu kita udah bahas definisinya depresi ya. Orang jadi tidak bisa apa-apa, bingung, bengong, tidak punya pengharapan. Justru mungkin di saat-saat itulah dia butuh seseorang yang temenin, yang bisa doain dan bawa dia untuk bisa melihat bahwa di tengah-tengah pergumulannya Tuhan itu baik dan Tuhan itu berdaulat dan Tuhan itu ada. Bahkan kadang-kadang satu fakta minimal Tuhan itu ada itu bisa membawa kekuatan yang sangat besar buat orang-orang yang sedang depresi dan menganggap bahwa hidupnya itu sendirian saja dan tidak ada orang yang mengerti. Untuk mereka bisa lihat dan diingatkan sekali lagi bahwa Tuhan itu ada, itu mungkin bisa jadi kekuatan yang sangat besar yang bahkan memungkinkan mereka untuk bisa terus melanjutkan kehidupan gitu. Jadi dan itu ya bukan fakta kecil ya, Tuhan itu ada itu sebenarnya salah satu hal yang paling comforting, yang paling bisa membawa kelegaan bagi umat manusia dalam pergumulan apapun. Jadi tentu saja silahkan dan didorong untuk berdoa bagi teman-teman kalian yang sedang ada dalam pergumulan, apalagi kalau depresi. Dan jangan cuma yang depresi ya, kalau ada pergumulan yang lain juga didoain aja temennya gitu. Jangan cuma, kamu depresi? Enggak, oh saya nggak depresi, ya udah aku nggak doain kamu gitu ya, jangan gitu juga. Temannya ada pergumulan, kita dipanggil untuk jadi satu komunitas tubuh Kristus, orang Kristen ya, bahkan kalau misalnya mungkin orangnya belum Kristen, kamu bisa doakan supaya pertama-tama dia bisa kenal Tuhan, dia bisa bertemu Tuhan, dia bisa ketemu Tuhan yang benar, dan Tuhan yang bisa menunjukkan jalan untuk dia bisa keluar dari masalah tersebut gitu, untuk dapat perspektif yang benar. Tapi kalau sesama orang Kristen, ya kita semua diundang untuk jadi satu bagian tubuh Kristus, maka kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain, baik dalam senang, dalam susah. Kalau ada apapun ya kita saling mendoakan. Itu yang pertama ya. Kayaknya Kak Yohana lagi pengen didoain apa nih? Kehidupan sehari-hari. Doa yang sangat penting loh Kak Ivan. Kesehatan ya kan, lancar kerja gitu. Siap. Ya tapi pada dasarnya begitulah. Nanti kan kita sendiri kan juga harus saling mendoakan. Iya. Sorry, tadi mau lanjut ngomong apa lagi Mas Yade? Jadi kepotong. Ini pertanyaan pertama dulu deh. Ada yang mau nambahin dulu? Oh iya. Mungkin ini, mungkin kita bisa kasih contoh ini nggak? Kan ya jadi teman orang yang depresi segala macam ya, tentu itu hal yang baik. Tapi kira-kira gimana sih jadi teman yang baik? Terus maksudnya kan ada gitu kan, jadi teman yang mau menghibur orang depresi itu kan kemudian ngomongnya sudahlah nggak usah dipikirin gitu ya, itu semua dalam pikiran kamu aja, atau ada yang ngomong ayo dong semangat gitu ya, be a man gitu ya, atau kita ingetin banyak loh yang lebih susah dari kamu gitu. Nah itu kan kayaknya hal-hal yang mungkin malah nggak tepat ya dikatakan kepada orang depresi gitu loh. Atau ada nggak contoh-contoh lain yang nggak boleh dikatakan atau yang harusnya ngomong apa gitu? Nah ini pertanyaan yang sangat amat baik ya, yang nggak ada di pertanyaan-pertanyaan di list tadi ya, kalau Kak William nggak bilang soalnya. Tapi ya ini pertanyaan yang sangat penting ya. Apa respon yang harus kita berikan buat orang yang dalam kesulitan, terutama yang lagi dalam depresi? Kata-kata seperti ada orang lain yang lebih susah dari kamu, atau nggak apa-apa, semangat aja, semuanya akan berlalu. Allah, kamu jangan menggede-gedekan masalah lah, kamu sebenarnya nggak depresi. Itu semua tidak menolong ya, saudara-saudara, teman-temanku sekalian. Kamu sendiri kalau sedang dalam kesedihan dan kesusahan, itu dibilang kayak gitu juga kamu pasti bukan jadi senang sama orangnya, benci kamu sama orangnya. Udah nggak usah datang lagi. Penghibur sialan katanya. Nah, terus jadi harus gimana gitu? Ada beberapa
model ya, kita kalau lihat dari Alkitab sendiri, ada yang modelnya seperti Ayub. Teman-teman Ayub itu walaupun pada akhirnya mereka menghina Ayub dan segala macam, tapi kita bisa lihat dari initial response, jadi respon awal mereka melihat penderitaan Ayub itu mereka diam. Mereka duduk, diam, mereka ikut bergabung dengan Ayub. Itu salah satu respon yang, yang bahkan kalau lihat di Ayub sendiri tuh awal-awalnya itu sangat comforting, sangat memberikan penghiburan gitu. Terkadang masalah orang lain itu memang kita tidak bisa tahu sampai kedalaman apa gitu mereka kesusahannya. Contoh yang paling gampang ya, saya dulu ngajar anak kecil ya, banyak anak-anak TK itu. Anak TK itu kalau mainan kesukaannya kamu ambil, belum waktunya dia menyerahkan, jadi kamu ambil tidak pada waktu yang tepat, itu dia bakalan menangis seolah-olah dunia ini sudah hilang, sudah hancur, sudah tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari dunia ini. Karena menurut mereka itu masalah terbesar mereka. Untuk kita bicara, Allah itu bukan masalah besar, mereka nggak ngerti. Karena menurut mereka itu satu-satunya yang mereka punya, itu segala sesuatu yang mereka paling kasih. Jadi kita tidak pernah bisa tahu konteks orang lain dan penderitaan yang mereka alami itu sampai sedalam apa, mereka kenapa itu bisa membuat mereka sangat jatuh, sangat sedih, itu kita nggak bisa tahu. Ada lah ya mungkin yang umum-umum, kalau kehilangan seseorang mungkin kita sama-sama berduka, ya kira-kira orang berduka tuh bagaimana. Tapi sedalam apa dukanya, seintens apa dukanya, kita nggak bisa tahu. Maka kadang-kadang mungkin justru penghiburan yang lebih tepat adalah diam dan ada bersama mereka, itu sudah yang paling menghibur. Diam, ada bersama, mendoakan. Dan doanya juga bukan Tuhan supaya lalukan penderitaan ini dari mereka, gitu. Bukan yang seperti itu, tapi kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan yang menghibur, Tuhan yang tolong, seperti itu. Nah, Tuhan mau nolongnya seperti apa ya, terserah Tuhan gitu. Apakah mau dilalukan atau pertolongan yang lain kan nggak tahu ya. Jadi yang seperti itu. Ada juga respon yang berupa kalau misalnya memang orang yang sudah terlalu lama dalam depresi, seperti 2 minggu lalu saya kasih contoh, did I give this example? Tapi ada, kalau saya sudah kasih ya mungkin saya ulangi. Jadi ada teman saya di luar negeri yang suaminya itu punya depresi yang cukup kronis. Ketika episode depresi itu sangat intens, suaminya itu bahkan tidak bisa keluar dari kasur. Jadi istrinya itu ketika masa-masa itu datang, yang dilakukan hanya menemani suaminya, duduk di sebelahnya, lalu berbicara dan bilang, ayolah kita sama-sama turun sikat gigi yuk. Gitu. Sesimpel ajak sikat gigi di pagi hari. Jadi bukan terus nyemangatinya untuk melakukan hal-hal, gak apa-apa kita main bola aja di sana gitu, di lapangan sebelah gitu. Mungkin hal-hal sederhana seperti aku bawain makanan loh, kita makan bareng yuk. Kamu mau makan di mana? Makan sedikit aja. Sesederhana gitu misalnya. Tindakan-tindakan kecil, tapi yang bisa menunjukkan adanya progres. Jadi orang yang depresi itu kan biasanya tidak mau melakukan apapun, menganggap dunia ini kosong, hampa, segala macam. Jadi untuk kita bisa ajak mereka melihat ada satu warna kecil, satu hal kecil yang bisa dilakukan, tapi itu bisa jadi kemajuan, itu bisa jadi satu hal yang membuat mereka maju. Kadang-kadang untuk kita bisa hanya bilang, aku berdoa untukmu hari ini, itu juga cukup menghibur. Kalau memang kita bingung dan kebetulan kita cukup punya relasi yang dekat, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Itu mungkin pertanyaan yang lebih baik. Kalau mereka memang nggak tahu kita bisa lakukan apa ya tadi ada sama mereka, yang kecil-kecil. Tapi intinya adalah kita harus acknowledge atau menyadari dan menyadari bahwa mereka itu sedang dalam pergumulan dan mereka sedang dalam pergumulan yang berat. Iya, saya rasa itu penting ya. Jadi mungkin gini, kalau benar nggak kalau saya ngomong gini, mungkin kita harus punya mentalitas menerima dan menemani mereka ya dalam pergumulan. Jadi menerima ya mereka memang orang yang sedang bergumul dan saya menerima mereka sebagai teman, ya sebagai pasangan mungkin, dan ya saya akan temani mereka melewati pergumulan ini. Bukan dengan mentalitas, oke, saya bisa berbuat apa untuk menyembuhkan dia. Mungkin gitu kali ya.
Karena bukannya nggak mau menolong gitu, tapi saya diingetin gitu. Karena jadi saya diingetin gitu ya sama salah satu hamba Tuhan senior, ketika kita menemani orang yang depresi, itu kita bisa kebawa depresi loh, gitu. Jadi saya waktu ada konseling satu orang yang memang berat, ya saya diingetin itu, ya diingetin apa? Bahwa kamu bukan juru selamat, ya kamu bukan orang yang nantinya akan menyelamatkan dia, ya Tuhan mungkin pakai kamu, tapi bukan kamu yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelamatkan. Nah itu mungkin kesannya apa ya? Egois atau apa, tapi enggak sih, saya rasa benar ya. Jadi kita memang memainkan peranan kita ya menemani orang itu gitu, just being solidar di sana, go through with apa day by day gitu segala pergumulan dia, dengan kesadaran kita terbatas ya, kita mungkin dia nggak akan pernah sembuh gitu, mungkin kita nggak akan lihat dia sembuh, tapi yang kita bisa lakukan yaitu sekedar menemani. Kalaupun Tuhan sembuhkan dia ya puji Tuhan gitu, puji Tuhan. Ya, jadi itu mentalitas yang in a sense bukan membebaskan diri kita untuk tidak berbuat apa-apa, tapi juga ya istilahnya lebih realistis ya ketimbang kita mau mencoba menyelamatkan setiap teman kita yang depresi gitu. Dan itu justru nggak bisa ya kalau kita justru jadikan diri kita juru selamatnya. Mereka tidak disembuhkan dengan cara yang benar ya pasti jatuh lagi karena kita bukan jawaban ultimate-nya ya. Iya. Kalau orang itu bergantung sama kita, menjadikan kita Tuhannya, ya itu malah cilaka lagi gitu ya. Betul. Iya. Oke. Kak William mau tambahin dulu? Enggak sih, kayaknya mostly juga semua sudah kalian jawab. Cuman saya teringat salah satu ya pendeta senior juga ya. Kita orang Kristen lebih, apalagi kita gereja reformnya, kita lebih suka bicara sama ngajarin orang gitu ya. Padahal yang dibutuhkan orang yang sedang sedih itu kamu duduk dan mendengar. Cukup itu saja katanya sih, mendengar. Kita kurang mendengar gitu ya. Dan di bukunya Wells itu juga sama ya. Orang-orang yang kasih komentar positif itu sama sekali nggak menolong, bener-bener justru malah bikin kesel, bener ya. Life is good, God is good, kamu ngomong gitu, pasti bisa berlalu, badai berlalu, pasti bisa, gitu-gitu, itu bener-bener nggak menolong. Mungkin posisi kita yang paling baik ya hanya diam, dan paling bisa dengarlah. Mungkin bahkan terkadang tuh kalimat-kalimat mereka mungkin bisa apa ya, terkesan pedas gitu ya. Saya pikir kan waktu teman-teman Ayub marah kan itu karena Ayub mulai mengutuki Tuhan gitu ya. Itulah kenapa saya lahir gitu. Itu mungkin kita bisa apa ya? Kita bisa irritate juga ya, makanya kita serang dia juga gitu ya. Tapi mungkin kita coba dulu, kita dengarkan dulu ya, karena begitu kita berada di posisi itu tuh langsung hal yang berbeda gitu ya. Sederhana ya, saudara, kalau saya sharing gitu ya. Saya pernah positif COVID kan, saudara ya. Dan waktu belum COVID sih, kita dengar ada orang COVID gitu sih kayaknya biasa saja. Tapi begitu merasakan sendiri, saudara, itu hal yang beda, saudara. Pikiran pertama saya dalam begitu tahu saya COVID ya, saya nggak bisa ciumnya. Saya langsung pikir, wah, apa saya lewat ya malam ini? Apa saya mati ya? Saya langsung ragu ya. Saya langsung takut ya, saudara ya. Dan ini jujur ya. Meskipun bilang dikatakan saya dipanggil jadi hamba Tuhan dan sebagainya, tapi hadapi sendiri, saudara, itu 100% beda. Saya langsung pikir malam itu, apa jangan-jangan hari ini saya mati ya? Dan udahlah, itu belum termasuk depresi ya, saudara, itu baru kekhawatiran. Tapi bagaimana dengan orang yang benar-benar mengalami depresi yang ya kita tahu lonely-nya, kosongnya, itu hal-hal yang sangat berat. Ya, kita mesti belajar mengerti mereka sih, mengerti orang-orang yang depresi ini tidak mudah. Paling itu saja sih saya tambahannya, Kak Ivan. Thank you. Oke, thank you. Nah, mungkin kita ini ya masuk ke tadi kan ini ya bagaimana attitude kita kepada teman-teman kita yang depresi. Nah, sekarang buat teman-teman yang mungkin tanya gitu, kalau saya yang depresi, sekarang saya mesti gimana? Gitu. Lalu ya ini mungkin bisa dibagi dua ya diskusinya. Pertama, apakah oke untuk ambil antidepresan, gitu, obat-obatan? Dan kemudian selain itu apa yang perlu dilakukan? Nah, mungkin ini Kak Yohana bisa jawab nih ya soal antidepresan gitu, obat-obatan. Apakah itu hal yang oke untuk diambil? Apakah sebaiknya jangan karena minum obat-obatan itu berarti tanda kita kurang beriman mungkin?
atau gimana gitu? Oke, ini saya bukan dokter ya, jadi saya bukan prescribe obat atau tidak prescribe obat ya. Cuma mungkin saran saya kepada teman yang bertanya ini juga kepada kita semua, kembali ke poin 2 minggu yang lalu juga, mari kita teliti diri kita sendiri dulu juga dengan tepat ya. Apakah betul-betul kita ini depresi atau tidak? Waktu kita ada trigger satu atau ada kejadian dalam hidup kita yang membuat kita jadi merasakan sesuatu. Apakah yang kita rasakan atau apakah yang kita alami itu benar-benar episode depresi atau sebetulnya yang kita alami itu adalah perasaan kecewa, sedih, atau marah. Karena mengerti ini baik-baik itu bisa membuat penanganannya itu bisa berbeda. Mengerti bahwa kita mungkin yang emosi yang kita rasakan adalah marah, kecewa, atau sedih, itu bisa membawa kita untuk bisa punya conversation atau diskusi yang lebih jujur dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang yang memang membuat kita merasakan hal-hal tersebut gitu, atau mungkin bahkan kepada orang-orang lain di sekitar kita yang mengasihi kita dan yang mendukung kita. Tapi kalau memang kita mengalami episode depresi setelah adanya kejadian tersebut ya, jadi kita betul-betul merasa tidak berharga, hidup kosong, tidak punya tujuan dan segala macam. Nah, itu mungkin memang kita harus lebih waspada, ini apa yang harus dilakukan. Ya, tentu saja yang pertama-tama langkahnya bawa ke Tuhan ya. Itu sudah harga mati. Kamu mau berdoanya sambil meraung-raung sama Tuhan, sambil bilang, Tuhan saya bingung, itu Tuhan masih lebih bersuka cita kalau kamu datang dan bilang ke Tuhan daripada kamu diem-diem aja. Jadi yang pertama selalu bawa ke Tuhan dulu, bawa your raw emotion. Emosi apapun atau apapun yang kamu rasakan bawa ke Tuhan. Nah, apakah harus ke psikiater atau ke hamba Tuhan? Nah, nanti baru habis itu kalau ke psikiater boleh nggak dapat obat atau nggak dapat obat, gitu kan ya. Kira-kira pertanyaannya tadi langkahnya ya. Ke hamba Tuhan atau cari ke psikiater, saya inclination-nya bilang lihat-lihat orangnya. Cari orang yang tepat untuk permasalahanmu. Kalau permasalahanmu ternyata memang benar kamu depresi, terus kamu ke hamba Tuhan yang tidak mengerti permasalahan tersebut, salah-salah, kamu bisa bukannya mendapatkan penghiburan atau jalan keluar atau penanganan yang tepat, malah ya berantakan nanti gitu. Kalau kamu sakit jantung, kamu ke dokter otak ya mungkin nggak nyambung kan, nggak ketemu gitu. Jadi kamu sakit apa ya carilah orang yang tepat untuk bisa membantumu untuk menghadapi kesulitan tersebut. Gitu. Jadi hamba Tuhan atau psikiater ya, lihat-lihat kamu masalahnya apa. Kalau misalnya mau ke hamba Tuhan pun, kamu ke hamba Tuhan yang mana? Apakah hamba Tuhan ini mengerti kamu? Apakah kamu tahu hamba Tuhan ini bijaksana atau tidak? Apakah dia bisa dipercaya? Apakah kamu tahu dia bisa membawamu untuk melihat dengan lebih jelas di mana Tuhan di dalam hidupmu dan mengarahkan kamu untuk benar-benar kembali dan melihat kepada Tuhan di dalam tengah-tengah pergumulan ini atau tidak? Itu harus dipertimbangkan. Kalau ternyata memang kamu bingung mau kemana dan kamu merasa ini memang sudah kayaknya saya nggak bisa berpikir jernih lagi, kayaknya saya memang butuh bantuan obat, ya oke, coba ke psikiater. Tapi hati-hati juga kalau ke psikiater, ada psikiater-psikiater yang memang mereka tujuannya menolong orang ya, jadi mereka betul-betul coba tanya sama kamu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, mereka ingin supaya kamu memang bisa sembuh. Tapi ada psikiater-psikiater yang memang tidak bertanggung jawab dan mau cuma ambil keuntungan dari kamu. Jadi kamu memang sengaja akan diberikan pertanyaan-pertanyaan atau tes-tes yang mendorong kamu untuk memikirkan dan merasa bahwa kamu sakit sehingga kamu butuh obat. Padahal sebetulnya kamu mungkin belum butuh obat. Dan obat itu mahal, saudara-saudara. Sekali kamu mulai, biasanya kamu memang harus ada dalam obat dalam jangka waktu yang lama. Jadi ada orang-orang yang memang justru jahat ya, memanfaatkan masalah dan problematika hidup orang lain supaya dapat keuntungan. Ada orang-orang yang seperti itu. Maka mau ke psikiater pun itu juga nggak mudah. Dan kamu ke psikiater harus dites dulu, ya harus lihat dulu apakah memang ini
sejauh kamu sampai harus butuh obat, atau sebetulnya kamu yang dibutuhkan adalah konseling atau menata pola hidup. Nah, itu juga berbeda lagi. Saya sih saran jangan buru-buru ke obat ya, karena satu tadi mahal, yang kedua obat itu tidak boleh dipakai sembarangan. Kamu tidak boleh sembarangan minum obat. Obat itu berbeda untuk setiap tubuh orang. Harus disesuaikan supaya tidak sampai efek sampingnya macam-macam. Bahkan obat yang diprescribe untuk kasus tertentu ya, jadi ada beberapa teman yang atau konseli yang memang harus sampai minum obat ya, itu obatnya tidak bisa langsung sekali dikasih terus pas gitu. Ada namanya masa adjustment, observasi, dilihat-lihat seminggu ada keluhan atau enggak gitu. Ada orang yang dapat antidepresan itu efek sampingnya jadi gemuk, malah nanti masalahnya jadi nggak pede sama tubuhnya, repot lagi. Ada orang yang dikasih antidepresan bisa tidur tapi terus tidurnya kelamaan, akhirnya badannya jadi lemes-lemes semua karena nggak bisa gerak sama sekali. Nah itu harus disesuaikan terus obatnya. Itu juga prosesnya nggak mudah dan itu kadang-kadang membuat hormon di dalam tubuh jadi nggak karu-karuan. Jadi bukan berarti terus obat nanti menyelesaikan semua perkara, nggak bisa gitu juga. Sekali mulai pun, waktu mau berhenti dari obat, nggak bisa tiba-tiba stop. Itu bisa bikin tubuh juga kacau. Tubuh kita ini ada aturannya. Jadi turun pun itu harus pelan-pelan dengan izin dokter, dengan prescribe dokter. Dan obat itu bukan penyelamat, itu poin paling pentingnya. Obat bisa membantu. Jadi ada kasus-kasus depresi di mana orangnya betul-betul ya kurang tidur, kurang makan, nggak bisa mikir. Obat bisa membantu, bisa tidur, dan bisa setidaknya ada nafsu makan, sehingga orang itu bisa berpikir lebih jernih. Nah, masalahnya kemudian setelah berpikir lebih jernih, lalu apa? Nah, disitulah konseling harusnya masuk. Jadi orang minum obat pun itu seharusnya punya tujuan yang jelas. Supaya pikirannya lebih jernih, supaya bisa diajak ngomong, supaya bisa di-counseling. Counseling itulah yang harusnya membantu supaya orang tersebut bisa lebih punya perspektif yang lebih baik tentang hidupnya, melihat tujuan hidup, melihat makna hidup, melihat masalahnya apa sih, dan bagaimana seharusnya dia menghadapi masalah dan pergumulannya dengan cara yang lebih baik gitu. Nah, itulah yang sebetulnya betul-betul bisa membawa seseorang melihat kepada Tuhan dan melihat kepada pergumulannya dengan sudut pandang yang tepat, dan itu yang bisa membawa kepada recovery gitu. Oke, jadi kesimpulannya obat itu ya ada tempatnya, tetapi bukan yang ultimately menyelamatkan atau menyembuhkan. Itu adalah untuk support ya, untuk lebih mendukung sisi yang lain tadi, yaitu pergumulan dengan Tuhan, relasi, melihat diri sendiri bagaimana, ya sisi spiritual struggle-nya itu. Ya, jadi obat itu menopang fisik kita supaya kita lebih bisa membenahi kerohanian kita ya, karena sekali lagi itu saling terkait gitu ya, fisik dengan rohani saling terkait gitu. Oke, thank you. Saya rasa ini masukan yang penting gitu, karena ini pasti banyak orang tanya gitu ya tentang obat dan seterusnya. Kalau dari Kak William gimana, ada mau tambahin sesuatu? Iya, paling saya melihat dari mungkin cara pandang kita lah ya, orang-orang timur. Begitu judulnya pergi ke psikiater itu kan nggak enak gitu ya. Maksudnya bagi telinga kita tuh bisa langsung dikira, dikira, wah ini orang stres nih, orang mau bunuh diri dan sebagainya gitu. Ya padahal sekali lagi yang dijelaskan oleh Kak Yohana tadi sangat clear ya. Ada tempat di mana memang bukan tempat hamba Tuhan gitu ya. Kan di lingkungan kita mungkin segala sesuatu boleh tanya ke hamba Tuhan, ya curhat ke hamba Tuhan gitu ya. Dan tapi sekali lagi Kak Yohana udah bilang ya harus pilih-pilih juga gitu, dan harus ada perlu juga ke psikiater saudara ya. Mau bagaimanapun juga ini bukan hal yang tabu gitu ya. Kalau memang perlu dan sebagainya, perlu treatment dengan obat, memang harus dengan obat. Ya paling dari saya itu aja sih Kak Ivan. Iya, karena dan ini bukan bukan wujud kita kurang iman ya. Ya sama aja kan kalau kita menghadapi COVID ini terus kita vaksin dibilang kurang beriman, ya itu kan orang konyol gitu yang bilang begitu gitu kan. Ya Tuhan kasih sarana obat medis, ilmu kedokteran, ya itu untuk
membantu gitu. Memang yang mentalitas orang modern itu salah adalah ketika mereka membuang Tuhan, mereka menjadikan medis ini sebagai penyelamat gitu. Itu problemnya gitu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh pakai sama sekali. Ya, saya juga mungkin kalau gini ya, apa namanya, ada orang yang depresi katakanlah, dan kemudian orang tuanya atau dia sendiri berharap saya kasih ayat-ayat firman tertentu itu untuk kemudian langsung menyembuhkan depresinya gitu. Kayak itu ya, kayak cerita-cerita vampir Cina dikasih kuning-kuning gitu, tempelin. Iya, tapi ini Alkitab gitu ya. Tempelin traktat sembuh. Enggak sih, enggak bisa seperti itu juga gitu. Karena kadang apa ya? Ya tergantung masalahnya gitu ya. Nanti kita sebagai penutup kita bisa inilah ya sharing apa sih pentingnya Injil gitu ya, Injil sebagai jawaban dari depresi. Tapi sebelum itu ya aspek fisik ini juga jangan diabaikan gitu. Karena mungkin yaitu di masa pandemi ini banyak akhirnya mungkin orang yang somehow merasa kosong gitu ya, ngerasa males ngapa-ngapain, jam tidur berantakan gitu, jam kerja nggak bisa fokus. Saya sendiri mungkin agak sempat ngerasain itu begitu ya. Tetapi yang akhirnya agak menyembuhkan atau bikin akhirnya lumayan ini seger lagi itu adalah ketika ya olahraga gitu. Sepedaan gitu ya, hirup udara seger, terus keringetan di luar sana, itu jam tidur menjadi normal. Kemudian juga lebih joyful hidup itu gitu ya. Dan apa namanya? Iya, jadi pola makan juga lebih sehat gitu, berat badan semakin menuju ideal walaupun belum ideal. Gitu ya. Tetapi maksudnya itu gitu. Mungkin kalau ada orang yang depresi karena hal-hal seperti itu, mungkin saya lebih prefer temenin dia pergi main futsal kali ya, atau pergi main sepedaan atau jogging bareng, ketimbang cari ayat Alkitab yang akhirnya jadi seperti mantra gitu ya, superstitious, yang mungkin bukan itu mungkin yang dia perlukan saat itu. Ya ubah cara makan gitu ya, perbaiki pola tidur. Ya, jadi hal-hal seperti itu juga jangan diabaikan. Di masa pandemi mungkin kita takut keluar rumah, olahraga terbatas, tapi ya sebetulnya kalau sekitar komplek gitu ya mungkin masih oke gitu ya. Atau ya bagaimana gitu. Mungkin aku boleh tambahan sedikit. Soal ini ya, tadi soalnya Kak Ivan bilang soal ada orang tua yang mau dikasih ayat supaya cepat sembuh gitu, terus habis itu bye gitu kan. Mungkin banyak dari kita yang tidak menyadari ya, mungkin ini karena efek culture juga ya, culture kita sekarang culture instan, apa-apa harus segera gitu kan. Sehingga kita juga waktu merasakan ada pergumulan, ngerasa sedih sedikit, kita tendensinya langsung bilang aku depresi, mari cari obat supaya kita bisa sembuh dengan segera gitu kan. Kalau masuk angin, segera minum tolak angin, besok sembuh gitu. Misalnya seperti itu gitu kan. Tapi sebetulnya ini yang harus kita sadari, bahwa hidup kita itu adalah hidup yang terus diproses dan bertumbuh. Jadi pergumulan itu akan terus ada. Orang yang bergumul dengan depresi, misalnya sudah ketemu konselor pun, sudah minum obat pun ya, misalnya memang minum obat, bukan berarti terus minggu depan mereka sembuh dan tidak ada lagi yang salah dengan dunia. Perjuangan dan perjalanan untuk bisa tidak merasakan efek depresi sampai seberat itu bisa jadi proses lama, bahkan tahunan. Jadi orang saling mendampingi orang lain itu juga bukan hal yang mudah, bukan hal yang bisa dilakukan dalam sekejap mata. Makanya komunitas itu penting. Makanya kita ada untuk satu sama lain itu penting. Dan makanya kita juga harus sadar bahwa hidup kita itu secara keseluruhan itu sebuah proses. Memang terkadang sulit, tapi ya kita diajar Tuhan untuk menunggu dengan sabar, untuk bergumul dengan setia, dan terus hidup berjuang untuk bisa lebih kudus lagi dan hidup dengan setia sampai akhir di hadapan Tuhan. Itu dia
sulitnya di situ, tapi juga indahnya di situ. Waktu kamu lihat ke belakang dan melihat semua yang sudah Tuhan lakukan buat kamu, buat kita semua, dan bagaimana Tuhan merajut sesuatu yang sangat indah dari kehidupan kita. Oke. Nah, mungkin untuk menutup itu kita bisa expand lagi tuh ya statement itu tadi. Kira-kira gimana sih Injil itu menjadi satu hal yang relevan ya buat orang-orang yang bergumul dalam depresi? Siapa? Kak William? Dan mulai dari aku terus Kak William dulu. Iya, barusan tanya Kak William. Gimana? Iya, ya. Mau bagaimanapun ya, Injil kan itu satu hal yang membebaskan, kita ya. Ya seringkali justru belenggu dosa ya, belenggu akan depresi itu banyak macamnya gitu ya. Bisa dari dosa kita, bisa dari setan, bisa dari penderitaan dan segala macam. Tapi poin saya adalah ketika ya saudara yang mengalami depresi ya, dan depresi itu sifatnya kan berkepanjangan sekali lagi ya. Ini nggak ada yang satu hal yang instan gitu. Maksudnya apa ya? Maksudnya tadi Kak Ivan ada singgung seperti ini ya. Maksudnya bagaimana dengan orang yang deal dengan kecenderungan penyuka sesama jenis seperti itu ya. Dia seumur hidup akan deal dengan itu gitu ya. Dia nggak mau kalah dengan kecenderungan itu dan dia akan berusaha itu. Dan juga mungkin orang yang depresi bisa juga dengan akan hal ini ya, sama gitu ya. Dia akan menghadapi depresi seumur hidupnya. Tapi kan kita percaya di dalam Kristus ya. Maksudnya Kristus sudah menang akan dosa-dosa kita. Walaupun seumur hidup kita itu kita harus menjalankan ini ya nggak apa-apa. Bukan hanya kita kok, dan bukan hanya Tuhan Yesus ya. Paulus yang besar, yang luar biasa itu, Tuhan letakkan duri dalam daging. Ya duri dalam daging kita nggak pernah ada yang tahu apa ya. Ada yang bilang itu sakit mata, ada yang bilang itu masalah di mental, ada yang bilang itu setan yang terus menggocok. Ya mungkin juga salah satunya adalah mungkin itu depresi yang akan kita terus bawa. Tapi bukan berarti itu the end of everything gitu ya. Bukan berarti itu kita berkutat terus juga di dalam depresi. Kita terus punya harapan ya. Karena Kristus sudah menang ya. Kristus sudah mengalahkan semua dosa. Mungkin dari saya itu aja sih Pak Ivan. Dan saya rasa ini ya, pola di dalam salib Injil itu ada satu hal yang menarik gitu ya, yaitu pola Kristus menyelamatkan kita itu dengan menjadi sama seperti kita, mengalami apa yang kita alami. Ada istilahnya itu solidaritas, ya, menjadi sama, solidar. Itu beda ya dari kita jatuh dalam lubang, kemudian ada orang lain tolong dari kita dari atas lubang, kasih kita tangga gitu. Tapi akan beda kalau orang itu turun ke dalam lubang dan kemudian angkat kita di pundak dia gitu. Istilahnya dia ikut mengalami apa yang kita alami untuk kemudian menyelamatkan kita. Nah, itu pola yang Yesus itu akhirnya berikan di dalam perjanjian baru untuk gereja. Bagaimana gereja itu mengabarkan Injil bukan dengan kekuatan dari surga malaikat apa bisa menjatuhkan, merubuhkan banyak orang. Enggak, tapi mengabarkan Injil dengan berdarah-darah seperti Kristus pun berdarah-darah. Ya, menjadi kesaksian melalui iman yang kita miliki di tengah-tengah penderitaan, penganiayaan. Nah, ini menjadi pola yang saya rasa juga ada kesempatan unik ya bagi orang-orang yang mengalami depresi untuk nantinya mereka itu menjadi berkat bagi orang lain. Ada misalnya satu orang hamba Tuhan perempuan yang kemudian setelah dia dewasa punya anak kedua kalau nggak salah dia baru sadar dia mengalami bipolar dan seterusnya. Ya 2 minggu lalu memang dibilang bipolar itu bukan depresi gitu ya, tetapi dia mengalami hal itu dan dia menuliskan satu buku pergumulan dia yang menjadi sangat berbeda dari buku tentang mental illness. Kalau biasanya buku mental illness ditulis oleh para psikiater yang kemudian menganalisa, mempelajari, ya entah itu psikiater sekuler atau Kristen, ya itu memang hal yang sangat informatif, sangat menolong, tapi sangat berbeda ketika ini ditulis oleh orang yang mengalami pergumulan itu sendiri. Dan ini saudara yang mengalami depresi itu menjadi apa ya? Bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan cara yang orang lain itu nggak bisa.
Ya, ada teman saya pernah mengatakan, mengutip seseorang juga sebetulnya, bahwa orang itu bisa menjadi begitu dekat satu sama lain yang mengikat dua orang atau bahkan yang mengikat satu komunitas dengan begitu kuat. Itu bukanlah segala glamour, segala kebesaran yang mereka miliki, tetapi brokenness, ya, brokenness atau apa ya istilahnya, kehancuran, kelemahan orang-orang yang sama-sama mengalami hal itu gitu ya. Itu yang justru bisa mengikat mereka lebih erat lagi gitu. Dan itu kenapa kita melihat kekristenan itu sangat indah. Ya, Tuhan menyelamatkan kita dengan cara Dia menjadi sama seperti kita, dan sekarang Dia pun memanggil kita untuk melakukan hal yang sama, ya, untuk menjadi berkat bagi dunia, bukan dengan membebaskan kita dari segala penderitaan gitu, tetapi mengizinkan kita mengalami semua itu sehingga ketika dunia melihat kita yang juga nggak kebal dari penderitaan, tapi kita melewatinya dengan iman, dengan kekuatan bukan dari diri kita sendiri, tapi dari Tuhan, mereka baru melihat Tuhan yang hidup di situ. Kalau mereka bisa melihat, oh ada ya orang depresi yang merasa nggak berharga, dia nggak merasa berharga, tapi kenapa dia punya hidup yang sepertinya ada purpose, ada tujuan yang juga menghargai dirinya. Ya karena ternyata orang itu melihat nilai dirinya itu bukan dari bagaimana dia menilai dirinya, bukan dari bagaimana orang lain menilai dirinya, tetapi karena Tuhan sudah menjadikan dia anaknya di dalam Kristus. Nah, kalau orang bisa melihat itu di dalam diri kita yang sekalipun depresi, yang mungkin nggak kelar-kelar gitu ya, mungkin kita seringkali bergumul dengan worthlessness, tapi kemudian kita berulang kali diingatkan bukan kita yang worthy, tetapi Kristus yang worthy. Orang yang menyaksikan pergumulan itu, saya rasa, saya percaya mereka akan melihat yang namanya Injil, kemuliaan Injil. Ya, mungkin itu dari saya. Buat dari yang lain gimana? Ada tambahan nggak? Aku tambahannya, Tuhan itu mati buat gerejanya. Gereja secara individu, tapi juga gereja secara komunitas. Jadi buat kita dipanggil semua untuk lihat ke kanan ke kiri dan ikut perhatikan satu dengan yang lain. Bukan berarti semua masalah yang dihadapi semua dari kita satu persatu itu harus diselesaikan dengan cara pergi ke hamba Tuhan atau pergi ke psikiater. Mungkin justru kita yang lebih kenal teman-teman kita, apalagi yang punya relasi yang lebih dekat dan lebih lama, kitalah yang dibutuhkan oleh mereka untuk ada bersama dengan mereka. Orang yang depresi itu merasa hampa, merasa kosong, tidak punya tujuan hidup, tapi mereka juga seringkali merasa tidak dicintai. Untuk kita bisa ada bersama dengan mereka dan perhatikan mereka dan bilang, no, you are loved. Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi saya, dan oleh sebab itulah Dia mati untuk kita dan jadikan kita saudara di dalam Kristus. Untuk kamu yang tidak depresi tapi memiliki teman untuk depresi, teman yang depresi, doakan mereka. Doakan mereka. Kalau kamu memang merasa kamu sendiri yang tidak kuat, untuk membantu dia, untuk membantu teman ini, ajak orang lain untuk berdoa untuk kamu. Kamu bisa bilang kamu harus kamu ada seseorang yang kamu pikirkan, yang kamu ingin bisa layani, bisa temani gitu. Boleh tolong doakan untuk saya bisa terus kuat. Itu juga kadang-kadang berguna ya. Jadi kamu berdoa karena Pak Ivan juga sudah bilang ya bahwa menemani orang yang depresi itu nggak gampang, itu juga berat. Kamu sendiri, kita sendiri juga harus memiliki relasi yang berakar di dalam Tuhan, dan kita harusnya dengan itu harapannya bisa membawa teman kita itu untuk bisa melihat Tuhan juga dalam pergumulan mereka. Jadi kalau kamu punya teman yang depresi, doakan mereka, jangan tinggalkan mereka, justru adalah bersama dengan mereka. Dan ini bukan cuma yang depresi ya, dengan masalah apapun gitu. Kalau kamu depresi atau kalau kamu bahkan memiliki masalah yang sesimpel kamu sedih karena sesuatu, kamu berduka apalagi di masa-masa COVID ini, kamu merasa bingung karena COVID ini membawa perubahan yang sangat besar dalam hidupmu, dalam pola hidup atau apa. Jangan segan, jangan sungkan, cari teman, guru, mentor, atau siapa yang bisa kamu percaya, kemudian kamu ajak bicara.
memang tidak mudah untuk keluar dari comfort zone itu, tapi justru terkadang satu langkah menuju keterbukaan itulah yang kita butuhkan untuk Tuhan bisa bekerja lewat seseorang untuk tolong kita. Sekali lagi, pilih-pilih orangnya, jangan sembarangan juga. Pilihlah orang yang bisa dipercaya, orang yang dekat dengan kamu, orang yang kamu tahu juga punya hubungan dengan Tuhan. Tapi jangan segan untuk berbicara dan untuk minta pertolongan kalau memang kamu membutuhkannya. Itu sih. Mari kita jadi komunitas yang saling memperhatikan. Pokoknya di situ. Thank you. Dari Kak William, ada tambahan? Ya, sudah. Oke. Nah, oke teman-teman, saya rasa ini juga sudah cukup panjang hari ini. Saya rasa yang tema depresi sudah sampai sini selesai, dan 2 minggu lagi kita akan ada tanya jawab dengan tema yang berbeda. Ya, jadi silakan nanti dinantikan saja. Mungkin untuk mengakhiri diskusi, by the way, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan tetapi nggak dijawab, itu nanti kita akan coba jawab di pertanyaan yang sesi lain yang sesuai dengan temanya, ya, karena mungkin kalau nggak dijawab itu mungkin nggak sesuai dengan tema yang ini, dan juga waktunya sudah habis, jadi kita akan coba jawab di kesempatan berikutnya. Oke, selamat sore, kita akhiri tutup dalam doa. Boleh minta Kak William tutup kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur jikalau dalam waktu 2 kali ini kami boleh membahas satu tema yang begitu sulit, begitu dalam, tapi kami percaya Tuhan ada banyak buah-buah Injil yang kami bisa pelajari. Tuhan, kami melihat betapa masalah depresi ini begitu serius, karena itu kami berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalaminya. Kiranya Tuhan sendiri yang menjadikan penghiburan, Tuhan sendiri yang menjadi pengharapan bagi orang-orang yang mengalami depresi. Tapi kami juga tidak lupa Tuhan, kami berdoa bagi kami yang mungkin menjadi teman-teman orang-orang yang dekat dengan mereka. Berikan kami kekuatan supaya kami bisa menjadi penolong yang baik bagi mereka. Jangan biarkan justru kami menjadi penolong yang membuat mereka semakin terpuruk, tapi ajar kami untuk duduk mendengar. Bentuk kami juga sebagai komunitas yang sungguh-sungguh menjadi gereja Tuhan yang hidup, yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena itu kami terus berdoa Tuhan, untuk anak-anak yang sedang mengalami depresi. Tuhan tolong mereka. Tuhan juga pakai kami semua yang di sini, yang diberikan kepekaan, mata yang lebih terbuka lagi, agar kami bisa memperhatikan mereka justru. Kami berdoa Tuhan, jangan biarkan orang-orang yang sedang mengalami depresi ini justru mendapatkan judgmental, penilaian yang buruk daripada mata-mata publik. Kami berharap kami bisa menjadi gereja, tempat di mana orang-orang yang broken, orang-orang yang hancur, orang-orang yang berkekurangan ini boleh berkumpul, sama-sama dihiburkan oleh Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk Q&A ini, kami berharap juga untuk tema-tema di dalam minggu-minggu depan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, teman-teman sekalian, sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Tuhan memberkati. Bye. Bye.